berjuang bersatu membangun Indonesia. Mari melangkah bersama Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, para hadirin hadirat, pertama-tama marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Besar. Atas ridhonya lah kita dapat berkumpul di aula yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan setia, dengan sabar hadir untuk menunggu pidato pengarahan saya. Terima kasih kepada saya. Sudah makan semua, saudara? Sudah? Baru berapa jam lapar, sudah tidak tahan. Tapi yang ada di ruangan ini adalah kader-kader yang tangguh. Terima kasih. Dan Partai Gerindra hanya membutuhkan kader-kader yang tangguh. Kita tidak perlu kader yang jiwanya lemah. Kita tidak perlu kader yang mentalnya lemah. Kita tidak perlu kader yang mentalnya maling. Kita tidak perlu kader yang mentalnya korup. Kita tidak perlu kader yang akan rusak jiwanya, rusak moralnya. Terima kasih saudara-saudara, penghormatan yang saudara-saudara berikan kepada saya. Berjam-jam saudara menunggu. Ada yang datang dari pelosok Papua, dari pelosok Aceh, dari Maluku Utara, dari Sulawesi Utara, dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dari Nusa Tenggara Timur, dari Nusa Tenggara Barat, dari seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih kedatanganmu, saudara-saudara. Sebagai pemimpinmu, sebagai pembawa kepercayaanmu, sebagai pembawa amanat saudara-saudara, sebagai bapakmu, saya ucapkan terima kasih dari hati saya. Khususnya dalam kesempatan ini saya ingin menyambut para kader-kader terpilih, para anggota Dewan Penasihat, anggota Dewan Pembina. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Ketua Dewan Penasihat kita, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Murdiono, sebagai manusia sering lupa mengucapkan terima kasih.
Kita lupa menghormati dan menghargai jerih payah orang lain. Banyak pemimpin kita minta dilayani, minta disanjung-sanjung, minta dihormati, lupa ucapkan terima kasih kepada saya tidak ingin lupa. Saudara-saudara sekalian, kita telah kumpul di sini setelah 1 tahun yang lalu. Sulawesi Tenggara, saya minta maaf, hadir juga Sulawesi Tenggara. Dan terutama ketua-ketua DPC dari seluruh Indonesia yang hadir. Ada yang saya lupa? Ada yang kelupaan nggak? Kita kumpul dalam kesempatan siang hari ini setelah 1 tahun kita laksanakan konsolidasi partai. Tahun yang lalu kita telah berjuang dengan keras selama tahun 2008-2009. Kita telah maju ke rakyat Indonesia, meminta mandat kepada rakyat Indonesia. Dan saudara-saudara, marilah kita sejenak melihat ke belakang apa yang telah dihasilkan oleh partai kita, oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Di satu pihak, saya mengerti bahwa banyak di antara kita yang merasa tidak puas dengan hasil yang telah dicapai oleh Partai Gerindra pada pemilihan umum tahun 2009 yang lalu. Saudara-saudara, di satu pihak kita tidak puas karena kita merasakan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya menaruh harapan besar kepada Partai Gerakan Indonesia Raya. Berdirinya Partai Gerindra dalam waktu yang sangat singkat, kita adalah partai yang terakhir mendaftar di Departemen Hukum dan HAM sebagai partai politik di Republik Indonesia ini. Kita adalah partai ke-100 dari 103 partai yang mendaftar. Dari 103 partai, alhamdulillah kita lolos menjadi partai 38 partai yang bisa ikut pemilihan umum. Berdirinya Partai Gerindra sebetulnya sulit dipercaya. Partai Gerindra berdiri di Republik Indonesia ini dalam waktu kurang dari 3 minggu, saudara-saudara sekalian. Dari 38 partai, akhirnya kita menjadi salah satu dari 9 partai yang masuk DPR RI yang lolos parliamentary threshold. Kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain, kita boleh bangga dalam hati kita. Jangan sombong, bangga. Partai-partai besar telah berdiri berapa puluh tahun. PDIP adalah penerus dari PNI, lahir tahun 1926. Partai-partai Islam adalah penerus dari Masyumi yang berdiri juga pada tahun itu. Golkar adalah partai yang didirikan tahun 1964, 46 tahun yang lalu, yang didirikan oleh angkatan bersenjata.
Gerindra berdiri dalam waktu 3 minggu, 2 tahun, 8 bulan yang lalu. Saudara-saudara, dengan kita mulai tahun 2008 yang lalu, kita memasuki pemilihan umum dengan 0 kader. Belum berhasil kita mencetak kader-kader Partai Gerindra. Dengan 0 kader, kita berhasil menempatkan 26 anggota DPR RI dan 620 anggota DPR provinsi dan DPR kabupaten di seluruh Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena sikap perjuangan, karena tujuan perjuangan, karena manifesto perjuangan Partai Gerindra didengar oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita perjuangkan adalah yang dirasakan oleh hati rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Kalau rakyat Indonesia tidak merasakan perjuangan, cita-cita perjuangan kita, tidak mungkin, mustahil kita bisa berkembang dalam begitu singkat dan kita menjadi partai ke-8 dari seluruh partai-partai di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, apa perjuangan Partai Gerindra? Partai Gerindra dari sekian ratus partai, dari 9 partai besar, dari puluhan partai yang masih berdiri, kita satu-satunya partai. Satu-satunya partai sampai saat ini yang berani mengumumkan, menyebarluaskan program perjuangannya di seluruh media, disebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Hitam di atas putih, seluruh rakyat Indonesia bisa melihat, bisa membaca apa perjuangan Partai Gerindra. Terukur, tertata, didukung oleh fakta, didukung oleh visi, dan dikuasai oleh suatu pemecahan, suatu solusi, suatu alternatif. Partai Gerindra punya solusi untuk keluar dari belut bangsa Indonesia. Waktu kampanye 2009, Gerindra tegas, tidak berubah, mengatakan kalau membantu rakyat miskin jangan lewat BLT. Ini wartawan nggak ada ya? Nggak ada. Para wartawan ini adalah intern untuk Gerindra. Karena Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto ini karena campuran antara orang Banyumas sama orang Minahasa, itu bicaranya apa adanya. Repot kalau campur antara Banyumas sama Sulawesi, itu campurannya aneh. Kalau bicara manis-manis nggak bisa. Bicara apa yang di hati itu yang keluar di mulut. Para wartawan, jadi ini off the record ya. Ini intern kader-kader Partai Gerindra. Tadi hiburan-hiburan boleh kau ikut lah.
Tapi saya yakin para wartawan itu dalam hatinya simpatik sama Gerindra. Kenapa saya yakin? Karena gaji mereka kecil-kecil. Kalau gajinya besar-besar, nggak mau di sini, maunya di Kadin sana. Prabowo Subianto nggak pernah diundang ke Kadin. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra didirikan karena tadi menolak bahwa Indonesia harus selalu dibiarkan dalam keadaan miskin. Kekayaan alam diambil, rakyatnya suruh beli barang asing, dan rakyat suruh puas dengan BLT dan dengan UMR, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra didirikan oleh anak-anak bangsa yang menolak itu. Kita tidak mau. Kita mau bangsa Indonesia bisa mengelola kekayaan yang diberikan oleh Tuhan Maha Kuasa. Kita mau kekayaan itu dikelola untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai salah satu pembicara dan juru bicara Partai Gerindra, satu-satunya partai dan satu-satunya tokoh yang berani mengatakan dari sejak 2 tahun yang lalu sistem ekonomi Indonesia salah, keliru. Sudah 2 tahun ini saya bertanya, ada tokoh lain yang mengatakan seperti itu? Ada ketua partai lain yang mengatakan seperti itu? Ada profesor ekonomi yang mengatakan seperti itu? Partai Gerindra mengatakan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia sini setelah 60 tahun merdeka hanya menguntungkan dan membahagiakan segelintir manusia saja, bukan rakyat banyak. Dan kita tidak berubah dari pendirian kita. Tapi kita juga bukan hanya tukang kritik. Kita mengerti, kita paham, dan kita menawarkan solusi lain. Apa solusi kita? Solusi kita sebetulnya bukan solusi baru. Solusi kita adalah solusi yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan tokoh-tokoh nasional lainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, saudara sekalian. Karena pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya sangat tegas bahwa perekonomian Indonesia disusun atas dasar asas kekeluargaan, asas kebersamaan dan kekeluargaan. Tidak ada kata-kata atas dasar neoliberalisme, saudara-saudara sekalian. Sampai sekarang Partai Gerindra sangat tegas. Partai Gerindra mungkin satu-satunya partai yang hitam di atas putih menolak privatisasi BUMN. Partai Gerindra dengan tegas mengatakan bahwa BUMN itu adalah pertahanan terakhir bagi rakyat Indonesia di bidang ekonomi. Ada yang mengatakan BUMN itu direksinya sering korupsi. Kalau masalah korupsi itu bukan hanya urusan BUMN,
Korupsi sudah menjalar ke seluruh wilayah, institusi, dan kehidupan bangsa Indonesia. Benar atau tidak, saudara? Bukan hanya BUMN yang korupsi, perusahaan swasta juga banyak korupsi. Entah dari mana kita ini. Mental malingnya sudah terlalu meluas. Dan juga kita harus hati-hati karena masuk ke keluarga besar Gerindra, saya yakin juga ada mental maling yang masuk ke Gerindra ini. Benar tidak? Minta jatah makan untuk 2.000 orang, yang datang 1.000. Itu korup gitu. Itu korupsi, saudara. Dengan gagah pakai lambang Gerindra, kalau mental maling ya tetap maling, saudara. Tidak boleh ada maling-maling lagi di Partai Gerindra ini, saudara sekalian. Saudara-saudara, Partai Gerindra satu-satunya partai sampai sekarang, satu-satunya partai yang menolak outsourcing bagi buruh di Indonesia. Satu-satunya partai. Kenapa? Karena Partai Gerindra tidak bisa menerima bahwa manusia disamakan dengan onderdil, dengan skrup, habis manis, sepah dibuang. Kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima itu. Buruh, tani, pedagang kecil, pedagang pasar, nelayan, semuanya punya hak yang sama untuk hidup layak di Republik Indonesia ini. Karena itu kita mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Partai Gerindra adalah satu-satunya partai sampai hari ini hitam di atas putih menolak undang-undang pendidikan yang namanya BHP. Universitas negeri dibangun dengan uang rakyat, dengan uang kita sekalian. Sekarang hanya orang kaya yang bisa masuk. Dengan BHP tidak mungkin anak tukang ojek menjadi dokter, menjadi insinyur. Tidak mungkin anak tukang bakso bisa jadi ahli hukum. Tidak mungkin ada anak petani bisa jadi insinyur. Ada teman saya, Mayor Jenderal Purnawirawan. Dia mengatakan pensiun dia hanya 3 juta rupiah. Gak mungkin dia sekolahkan anaknya ke universitas. Masuk fakultas kedokteran sekarang katanya sudah harus bayar 300 juta rupiah. Saudara-saudara, alhamdulillah Mahkamah Konstitusi membenarkan sikap Gerindra itu dan menolak undang-undang BHP. Tapi saya yakin masih banyak yang bandel, diam-diam masih mau pertahankan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra kita dirikan karena kita yakin bahwa kalau kita diberi kesempatan oleh rakyat Indonesia, dalam waktu cepat kita bisa membawa kemakmuran bagi Republik Indonesia. Saya minta izin minum dulu. Karena bicara kepada kader-kader Gerindra harus semangat. Kalau tidak semangat, ketiduran. Dan kalaupun tidak tidur, kalau perut sudah lapar, resah.
Karena kita adalah orang Indonesia, kalau perut tidak diisi nasi, kenyang, berontak. Benar? Dan nggak boleh, kader Gerindra harus tahan lapar. Tahan haus. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya telah membuat bukunya sedang disempurnakan, dan pada saatnya kita akan bagikan pada seluruh kader dan seluruh masyarakat Indonesia. Buku tersebut disusun, ditulis oleh beberapa ahli dari beberapa bidang yang setuju dengan gagasan-gagasan saya. Saya termasuk yang pertama menolak neoliberalisme. Sekarang karena terjadi crash ekonomi di Eropa dan di Amerika, banyak tokoh-tokoh ekonomi Amerika juga sudah berubah pandangannya. Makanya banyak ekonomi Indonesia karena melihat endoro-endoro, londo-londo itu juga berubah, sekarang mulai berubah juga, saudara-saudara. Tapi Partai Gerindra tidak nunggu dari londo-londo. Partai Gerindra punya perasaan, punya hati, punya dan mampu mendengarkan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, elit kita sekarang mengatakan bahwa ekonomi baik. Saya tanya, ekonomi baik atau tidak? Kalian hidupnya enak atau tidak? Loh, koran-koran mengatakan pertumbuhan naik. Saudara-saudara, bursa saham di Jakarta indeksnya paling tinggi selama sejarah. Kalian punya saham nggak? Nggak punya saham? Ini adik-adik kita juga nggak punya saham gitu. Hai buruh, mau punya saham nggak di Bursa Jakarta? Nggak punya saham? Saudara-saudara, mereka katakan hidup sudah bagus. Sekarang jumlah mobil, penjualan mobil tertinggi selama sejarah. Buruh, kok bisa beli mobil nggak? Saudara-saudara, katanya ekonomi bagus, pertumbuhan naik, jumlah apartemen mewah tambah di Jakarta. Kader-kader dari Banten, kok bisa beli apartemen mewah nggak di Jakarta itu? Hah? Boro-boro apartemen. Beli kambing aja susah. Saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra satu-satunya partai hitam di atas putih dalam 8 program aksinya yang mengatakan akan melarang setiap bank pemerintah memberi kredit untuk membangun apartemen mewah. Bank pemerintah adalah uang rakyat, tidak boleh untuk bangun hotel mewah, apartemen mewah, mall mewah, real estate, tidak boleh. Uang rakyat harus kembali ke rakyat Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan Partai Gerindra didirikan oleh dua sebab. Satu, risau, dan kedua, harapan, impian, keyakinan. Karena kita yakin dengan ekonomi kerakyatan, dengan pasal 33. Pasal 33 bisa ditayangkan nggak? Mana saya punya staff? Bisa nggak ditayangkan? Untuk ingatkan kita, kalau bisa tayangkan, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saudara-saudara sekalian, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 1, ayat 2. Ayat 2. Bisa dirubah gak ini? Nah, kok kurang cepat? Nanti setelah ini menghadap saya. Lagi stres dia. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saudara-saudara, tidak ada cerita privatisasi, tidak ada. Gerindra tegas karena Gerindra setia kepada pendiri-pendiri bangsa. Gerindra setia kepada 17 Agustus 1945. Gerindra setia kepada cita-cita Bung Karno dan cita-cita Bung Hatta dan cita-cita Bung Syahrir dan cita-cita Pak Harto. Saudara-saudara sekalian, ayat 3. Ayat 3. Wah, cepat sekarang ini. Jadi rupanya kita ini harus dipimpin setengah otoriter rupanya. Benar, saudara. Begitu disuruh menghadap, cepat slide-nya keluar. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, saudara. Ini bukan Prabowo Subianto yang bicara. Ini adalah pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Dari sorga mereka melihat dan mereka menangis lihat apa yang terjadi di Republik Indonesia ini sekarang. Saudara-saudara, kita pendiri-pendiri partai punya keyakinan bahwa kita mampu dengan kekayaan yang ada. Dengan tidak menghamburkan uang rakyat, kita mampu menjadi negara yang sejahtera, mampu memberi kehidupan yang layak bagi rakyat Indonesia. Kita mampu memberi kehidupan layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Kita mampu dan kita bisa meraih kesejahteraan bersama. Karena keyakinan itu kita memutuskan, jangan kita tinggal diam. Jangan kita jadi penonton. Jangan kita jadi tukang ngomel, tukang kritik, tukang mengeluh. Tetapi kita harus berdiri, kita harus berjuang bersama, dan kita harus merubah keadaan yang tidak benar ini untuk menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, saudara-saudara sekalian. Dan saudara-saudara, harapan Partai Gerindra didengar oleh rakyat Indonesia. Karena itu dalam waktu yang cepat, walaupun partai kita didirikan dalam 3 minggu, walaupun Partai Gerindra baru usianya 2 tahun, 8 bulan, dan sekian hari, ternyata rakyat Indonesia masih menaruh
harapan besar bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara, temu kader ini, saudara-saudara ini, yang setia, yang tangguh, yang loyal, saudara-saudara, perlu untuk meyakini bahwa apa yang kita perjuangkan adalah benar adanya. Yang kita perjuangkan itu benar bagi rakyat Indonesia. Dan rakyat Indonesia harus kita beritahu terus-menerus. Harus kita sosialisasikan terus-menerus. Kenapa saya panggil saudara-saudara semua? Karena saya ingin bicara dari hati saya. Untuk yakinkan hatimu, hati kalian. Saudara harus jadi pejuang-pejuang. Partai kita harus jadi partai pejuang. Keadilan tidak akan jatuh dari langit. Keadilan bukan duren dari pohon yang akan jatuh di depan kita. Kita harus berebut keadilan. Kita harus berebut kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian, persaingan antara manusia, persaingan antara bangsa adalah persaingan yang keras dan kejam. Apakah kita mengira bangsa lain kasihan sama Indonesia? Apa kita mengira bangsa lain begitu kasihan sama kita akan datang sebagai dewa penolong dan memberi bantuan kepada rakyat Indonesia? Kenyataannya tidak. Mereka sibuk memperkaya diri. Mereka sibuk merebut kesejahteraan untuk rakyat mereka. Kalau perlu pulau kita, laut kita, tanah kita mereka curi, saudara-saudara sekalian. Ikan kita dia curi. Pohon kita dia tebang secara ilegal dan dia curi. Dan karena itu hanya bangsa yang kuat yang bisa menjaga kekayaan rakyatnya. Karena itu saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Kalau rakyat kita, kalau anak-anak dan cucu-cucumu mau hidup dengan terhormat, tidak ada jalan lain. Kita harus berjuang bersama, merebut keadilan, merebut kebenaran, merebut kesejahteraan. Saudara-saudara, sebagai orang Muslim kita ingat ajaran agama Islam. Salah satunya ada ayat di dalam Al-Quran. Ini ada Bapak Kiai besar, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa, tidak akan mengubah nasib suatu umat manakala umat itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri. Kalau tidak salah, itu adalah surat Ar-Ra'd ayat 11. Benar itu Pak Kiai? Kalau salah mohon dikoreksi karena saya agak bandel kadang-kadang belajar. Wartawan off the record. Nanti saya dimarahin oleh ustadz saya. Bener loh, off the record wartawan, kalau masih ada wartawan di sini. Wartawan juga bandel, nyelesip, nyelenap, diminta keluar, pura-pura jadi Partai Gerindra. Nanti keluar di Layar Merdeka, headline serem-serem. Kalau nggak serem, nggak laku. Saudara-saudara, kita mendirikan partai ini karena kita yakin kita punya solusi. Kalau kita tidak punya solusi, kita malu berhadapan dengan rakyat. Kalau saya tidak yakin bahwa saya bisa bersama saudara
membawa perubahan bagi rakyat Indonesia kalau saya tidak yakin dalam hati saya. Kalau saya tidak yakin dalam hati sanubari saya yang paling dalam, saya tidak akan berdiri di sini pada siang hari ini. Ucapan saya direkam. Ucapan saya selama bertahun-tahun ada rekamannya. Saya bicara di televisi, ditonton jutaan orang. Kalau Prabowo omong kosong, kalau Prabowo ngomongnya bohong, rakyat Indonesia yang akan mengutuk saya, akan menghardik saya, akan meludahi saya. Sok jadi pemimpin, ngomongnya besar, isinya nggak ada. Saudara-saudara, saya berdiri di sini karena saya punya data, punya fakta, dan saya yakin bahwa kita bisa memberi solusi, memberi pilihan lain kepada bangsa kita, bahwa kita bisa menghentikan kebocoran, kita bisa menyelamatkan kekayaan rakyat, dan rakyat itu bisa kita berikan haknya yang layak bagi seorang warga negara yang hidup di alam merdeka ini. Saudara-saudara, kita yakin dan karena itu kita berani. Saya dari sejak muda sudah teken kontrak dalam hati saya. Saya siap memberi jiwa raga saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dari umur sangat remaja, 22 tahun, 23 tahun, saya sudah bertempur untuk merah putih, untuk Republik Indonesia. Saya sudah berapa kali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya sudah siap mati pada saat itu. Tapi ternyata Tuhan masih memberi saya waktu di dunia ini. Karena itu saya berani maju ke rakyat, maju ke saudara-saudara. Bersama saudara-saudara kita menawarkan perubahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dirikan partai ini karena harapan dan impian. Ada yang menuduh Prabowo tukang mimpi. Dan Prabowo Subianto berkali-kali dan sekarang di depanmu saya katakan, ya, Prabowo memang tukang mimpi. Saya terang-terangan, saya punya mimpi. Saya yakin sama dengan mimpi saudara-saudara sekalian. Saya tahu apa impian anak-anak muda yang duduk di belakang saya ini. Saya tahu, karena dulu saya pernah muda seperti mereka. Pasti mereka bermimpi ingin mendapat pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik, pacar yang sangat cantik. Maunya yang cantik aja. Kasihan yang kurang cantik nanti. Benar? Bagaimana mau dapat istri cantik nggak punya pekerjaan? Mana mau gadis-gadis itu di Minang, pertama orang tuanya akan tanya, kamu pekerjaannya apa? Saya masih melamar om. Pasti orang tuanya akan melotot. Benar tidak? Masa depanmu suram kalau nggak ada pekerjaan. Mimpi saya sama dengan mimpi saudara-saudara sekalian.
kita punya impian bahwa setiap laki-laki, setiap perempuan, setiap bapak-bapak, setiap ibu-ibu bisa dapat penghasilan yang cukup tiap bulan. Bisa memberi makan anak istrinya dan bisa menyekolahkan anaknya, dan kalau sakit bisa dibawa ke rumah sakit. Apakah itu orang Sulawesi, apakah itu orang Betawi, orang Dayak, orang Sunda, impian kita sama. Kalau saya dituduh tukang mimpi, saya katakan ya, saya tukang mimpi. Saya ingin lihat bangsa saya senyum, bukan takut hari esok. Rakyat kita karena kesusahan sering terjadi kekerasan. Orang kalau putus asa, akhirnya dia cepat marah. Sedikit-sedikit kekerasan, sedikit-sedikit kekerasan. Saudara-saudara, kalau kita negara miskin, okelah, kita negara kaya. Karena itu saudara-saudara, impian itu harus kita wujudkan bersama. Saya bertanya, beranikah saudara-saudara berjuang untuk mencapai impian Indonesia yang sejahtera, Indonesia berdiri di atas sendiri? Berani atau tidak? Atau saudara memang mau jadi bangsa kacung? Kalau saudara miskin, pasti hatimu, jangan sampai anak saya miskin seperti saya. Benar? Saudara-saudara, kita harus merebut keadilan. Kita harus merebut kesejahteraan. Sejahtera tidak akan jatuh dari langit. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu umat manakala umat itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri, saudara-saudara sekalian. Partai Gerindra tidak boleh jadi tukang ngomel, tukang nonton, tukang mengeluh. Partai Gerindra harus jadi partai pejuang, partai yang berani, partai yang berani berdiri dan berani merebut kepercayaan rakyat, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita harus pada tahun 2014 merebut kepercayaan rakyat. Saya yakin kita bisa lakukan kalau seluruh kader-kader bertindak sebagai pejuang. Pejuang itu adalah rela berkorban, tangguh, kuat. Pejuang itu loyal dan disiplin. Terima kasih saudara-saudara yang masih setia, disiplin, duduk di depan saya sekian lama mendengarkan saya berpidato. Terima kasih. Dengan ketangguhan saudara, ketangguhan Tidar, ketangguhan Satria, ketangguhan BGM, ketangguhan Sentral Gerakan Buruh Indonesia Raya, ketangguhan Gembira, Gira, ketangguhan seluruh kader-kader, saya percaya kita bisa melakukan perubahan besar untuk rakyat kita. Biar partai-partai lain menganggap remeh kita. Dia mau pasang threshold sekian, biar dia udah siapkan akal-akalan. Karena bangsa kita penuh dengan akal-akalan. Benar? Main sepak bola aja bisa akal-akalan. Iya kan? Wasit disogokkah? Penjaga garis disogokkah? Benar atau tidak? Karena entah kenapa republik kita sudah mengarah menjadi republik mimpi, saudara-saudara sekalian.
Karena itu jawabannya adalah Partai Pejuang, kader pejuang. Partai kita harus besar, harus kuat. Partai kita harus hadir di setiap desa, setiap dukuh, setiap kelurahan di seluruh Republik Indonesia. Saudara-saudara, pulang dari sini. Setelah ini, saudara pulang, yakinkan lingkunganmu. Yakinkan lingkunganmu. Ada pihak-pihak yang ingin meneruskan budaya maling, budaya korup. Karena mereka akan subur, mereka akan kuat di alam korupsi. Dengan uang mereka bisa beli semuanya. Hukum sekarang adalah untuk orang miskin. Kalau orang punya uang itu kebal hukum, saudara-saudara sekalian. Benar atau tidak? Sekarang di masyarakat kita yang sudah sakit ini, yang dihormati adalah orang yang punya uang, bukan orang yang punya ilmu atau orang yang punya kebaikan hati. Benar atau tidak, saudara? Orang yang tidak punya uang tidak dipandang sebelah mata di masyarakat seperti kita ini. Karena itu tidak ada jalan lain. Rakyat kita harus kita yakini. Saudara-saudara, pulang dari sini harus meyakinkan lingkunganmu. Susun barisan, rekrut tambahan pendukung, rekrut tambahan kader, dan sampaikan ke lingkunganmu. Demi anakmu, demi cucumu, berjuanglah bersama Partai Gerindra. Karena partai-partai lain tidak berani seperti kita. Kita satu-satunya partai yang tegas mengatakan kembali ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Satu-satunya partai. Kasih tahu rakyat, kau mau terus miskin, mau terus anakmu jadi budak kacung, atau mau terhormat. Kita mampu meraih kesejahteraan. Kekayaan ada di kita. Kita menghambur-hamburkan kekayaan kita. Karena itu saya sebagai Ketua Dewan Pembina sudah mengeluarkan instruksi. Hai kader-kader Gerindra yang ada di DPR RI dan DPRD lain-lainnya. Setialah kepada rakyat Indonesia. Setialah kepada pemilih-pemilihmu. Setialah kepada kader-kader Gerindra yang memilih Anda sampai Anda masuk di dewan-dewan itu. Rakyat kita tidak suka wakil-wakilnya jalan-jalan ke luar negeri. Benar atau tidak? Kamu suka enggak wakil-wakilmu jalan-jalan ke luar negeri? Tidak? Hai kader-kader Gerindra di DPR RI, hai Muzani, hai Supriyanto, hai Sadar Subagio, hai Rakel Mariam, mana Rakel Mariam? Mana? Oh. Kamu pakai kacamata kamu? Hah? Kemana-mana sama Haris terus kamu.
Bagaimana? Masih terus? Hei Abdul Wahid. Mana Abdul Wahid? Pemimpin rakyat jangan terlalu gemuk ya. Jangan jalan-jalan ke luar negeri ya. Moratorium. Saya nyatakan, Gerindra nyatakan moratorium jalan-jalan ke luar negeri. Yang sempat ke luar negeri sebelum ini, ya rezekimu. Dalam hati, untung sempat 1 tahun kita jalan-jalan. Saudara-saudara, Partai Gerindra mendengarkan suara rakyat dan rakyat tidak suka membangun gedung-gedung mewah yang baru. Partai Gerindra menolak pembangunan gedung DPR yang harganya sekian triliun. Kita minta sekian triliun itu untuk membantu rakyat miskin di tempat-tempat yang susah. Mana lagi anggota DPR RI? Angkat tangan. Angkat tangan mana? Berdiri. Hah? Oh ya. Hai Edi Prabowo. Wong Deso dari Tanjung Enem mau jalan-jalan ke luar negeri terus. Hah? Gak untung masih pakai sepatu kamu. Mana lagi yang anggota DPR RI kok sembunyi sih? Hah? Siapa itu? Budi dari Banten. Gusti Saifuddin, Ustadz. Udah pernah keluar negeri kok? Oh iya, ini bolak-balik ke Tanah Suci, tapi dia ngawal haji. Boleh. Ngawal haji boleh. Siapa lagi? Mana Desmond? Desmond mana? Hah? Mana? Gak kelihatan. Botak mana botak itu? Silau. Mana? Noradian, mana Noradian? Hah? Blitar Selatan. Basis itu. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, kita harus yakinkan rakyat. Setelah ini kita akan lakukan kaderisasi dan sosialisasi. Saudara-saudara, kembali ke daerahmu, yakin bahwa partai kita punya solusi. Kita ingin merebut kekuasaan tidak sekedar untuk menduduki kursi. Kita ingin merebut kekuasaan tidak sekedar untuk disanjung-sanjung. Kita ingin merebut kekuasaan bukan untuk kekayaan pribadi kita. Kita ingin merebut kekuasaan semata-mata untuk membantu mengangkat rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kader-kader yang setengah-setengah hati, kader-kader yang nunut urip di Gerindra, kader-kader yang pelin-pelan, untung-untungan, cepat minggir sebelum kita pinggirkan.
Partai kita partai besar. Sekarang sudah diperkuat oleh 6 partai-partai sekutu. Partai-partai yang sekutu itu adalah partai-partai yang setia, diiming-iming uang, tetap setia dengan Partai Gerindra. Karena itu kita yakin bersama-sama kita tambah kuat. Dan kita diperkuat juga sekarang oleh kader-kader aktivis-aktivis, penggerak-penggerak buruh di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, Bung Karno pernah mengatakan, buruh, tani, nelayan, pedagang kecil adalah sokoguru revolusi perjuangan bangsa dan perjuangan rakyat. Saya percaya rakyat mendengarkan perjuangan kita, cita-cita kita. Karena itu, yakinlah membawa pesan ini kepada rakyat Indonesia. Tinggal kita mengorganisasi diri dan tinggal kita berjuang dengan hati yang tulus demi rakyat kita, demi masa depan anak kita, masa depan cucu kita. Kita yakin kita akan diberi kemenangan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kepentingan Indonesia Raya. Saya kira saudara-saudara sekalian, inti daripada apa yang saya sampaikan adalah seperti itu. Kita dirikan partai ini karena kerisauan dan karena harapan. Kita punya solusi. Kita harus berjuang keras supaya rakyat tahu. Partai-partai lain tidak kita dan tidak boleh kita jelek-jelekan. Kita tidak mau menjadi partai yang menjelekkan pihak lain. Tapi kita harus tegas menyampaikan kepada rakyat, kita punya solusi, kita bisa memberi jalan keluar kepada kemiskinan. Kita mampu menghapus kemiskinan dalam waktu singkat karena kita mengerti bagaimana menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dalam waktu dekat akan kita sebarkan kepada saudara-saudara buku-buku, program-program tertulis, dan undangan-undangan untuk latihan-latihan kaderisasi. Kita akan memperbanyak kader-kader. Sasaran kita tahun 2014, Partai Gerindra harus merebut kepercayaan dan mandat dari rakyat Indonesia. Kalau saya buka tadi pidato saya dengan sekian belas kali mengucapkan terima kasih, saya tutup pidato saya sekarang sekali lagi dengan mengucapkan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian, semuanya yang berkorban dari mana-mana datang. Bawalah dari sini pesan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bahwa Partai Gerindra tetap setia kepada cita-cita 17 Agustus 1945, bahwa Partai Gerindra tidak akan surut, tidak akan turun semangat kita, tidak akan gentar untuk membela bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih perhatianmu. Selamat berjuang. Sampaikan salam saya kepada seluruh rakyat di kampung-kampungmu. Selamat berjuang. Sampai kita jumpa di saat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.